uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hairianur SPDI, salah satu guru di UPT SPF SD Impres Perumna 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Al-Uddin Makassar dengan NIM 21000125628. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SD Impres Perumna 1 pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan menggunakan pendekatan PBL, Problem Basic Learning. Video mengajar ini sebagai salah satu tugas UKIM uji kinerja. Saya yakin bahwa melalui uji kinerja ini saya dapat mengembangkan profesi diri menjadi seorang pendidik yang lebih profesional dan inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baikku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, mari ke depan nak bimbing temannya untuk berdoa. Seraya mengangkat bacaannya. Oke. Sta'id. Yaman. Salaman. Yang saya sebut namanya, angkat tangan. Ahmad Alwi, hadir. Alif Firmansyah, hadir. Mardiansyah, hadir. Adinda Zabira, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, penumpang darahku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita akan belajar tentang
Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu pikir, ya. Nah, sekarang kita akan menyimak video, ya. Kita sama-sama menyimak video pembelajaran. Menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab berhubungan atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, setelah menyimak video pembelajaran tadi yang berjudul itu menyambut usia balik, ada yang tahu apa? Ada yang bisa mengulang kembali video pembelajaran tadi? Apa yang bisa ditangkap? Setelah melihat, mendengar, apa yang bisa kalian tangkap? Ada video pembelajaran tadi. Ya? Ilmu fikih dan usia balik menurut ilmu biologi. Nah, guru mau tanya, apa itu usia balik menurut ilmu fikih? Ada yang tahu? Usia balik menurut ilmu fikih? Ya, menstruasi, ya. Usia balik menurut ilmu fikih yaitu menstruasi atau haid. Ya, itu tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yaitu ditandai dengan adanya menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid atau mens itu sama, ya. Nah, kalau laki-laki menurut ilmu fikih apa tanda-tandanya? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih untuk laki-laki. Apa itu, Nak? Tanda-tandanya yang ditumbuhi kumis atau jenggot. Apa, Nak? Wajah yang ditumbuhi kumis atau. Nah, tanda-tanda menurut ilmu fikih untuk laki-laki yaitu mimpi basah, ya. Mimpi basah ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani, ya. Oke. Sekarang menurut ilmu biologi, ada yang tahu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi? Nah, wajah yang ditumbuhi kumis atau jenggot. Wajah yang ditumbuhi kumis atau jenggot, jambang juga, ya. Nah, apalagi tubuh menjadi kuat dan berotot. Ya, kuat dan berotot. Ya, apalagi suara ya lebih berat. Itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki. Nah, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Apa itu? Yang pertama, lebih cepat dewasa. Apa lagi? Ya, kulit perempuan semakin halus, ya. Tumbuh rambut di bagian tertentu, ya. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Begitupun juga dengan tanda-tanda balik untuk laki-laki, ya. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya,
tahu berapa umurnya usia balik? 15 tahun. 15 tahun. Pintar sekali, Masya Allah. Tepuk tangan untuk temannya. Berdiri dulu semua. Kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, ibu guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no. Allah yes, setan bus. Oke, ya. Ya. Nah, sekarang tadi guru sudah tanya ya, umurnya sudah 10 tahun, belum merasakan yang namanya menstruasi atau mimpi basah. Nah, apa itu balik? Balik menurut istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Nah, balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yaitu yang pertama untuk perempuan ya, untuk perempuannya itu pinggul dan payudara yang mulai membesar. Yang kedua mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga tumbuh rambut pada alat kelaminnya atau bagian tertentu. Yang ketiga, yang keempat nafsu makan meningkat atau makan lebih banyak. Nah, yang terakhir suara menjadi lebih merdu. Ya, itu tanda-tanda balik bagi lakukan yang namanya mandi wajib. Yang mana itu tata cara mandi wajib yaitu mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ya. Yang ketiga mencuci tangan kiri dengan sabun. Yang keempat berwudu dengan sempurna. Selanjutnya menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Ibu guru membagi kelompok. Sampai di sini sudah paham nak? Sudah. Tadi? Ya paham ya. Sekarang ibu guru kita akan menentukan ketua kelompoknya. Semua kelompok tutup mata, ya, tutup matanya semuanya, tutup mata, ya. Masing-masing ada kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sekarang tunjuk temannya, teman kelompoknya yang mau ditunjuk jadi ketua kelompok. Ya, jangan dibuka ya. Firsa di kelompok 1, Firsa yang ketua kelompoknya, kan matanya yang pilih. Buka matanya. Ya. Kelompok 2, Reisha. Ya. Ya, Reisha Asbia ya. Buka kelompoknya. Kelompok 3, siapa yang lebih banyak? Yang ini. Kita nak. Kita ke kelompoknya. Ya. Yang bagian belakang siapa ke kelompoknya? Hidup tangannya. Hidup tangan tanah. Ya, buka matanya, buka matanya. Ya, siapa tunjuk? Ya, Firsa. Firsa ke
ilmu biologi. Diisi di bagian sini ya. Nah, di sini yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Yang sebelah kanan untuk laki-laki. Itu diisi ya. Nah, diskusi bersama teman kota. Nah, begitupun juga dengan ini ya, tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih, kalau tadi ilmu biologi, nah ini ilmu fikih, tanda-tandanya. Ini laki-laki, yang sebelah kanan, perempuan. Perhatikan ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Pertama bagi laki-laki yaitu basah, bagi perempuan menstruasi atau haid. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Perhatikan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang memberikan tugas menstruasi atau haid. Apabila perempuan menstruasi atau haid, maka dia dilarang salat, mandi, dan berpuasa. Bila perempuan melakukannya, maka hukumnya tidak sah. Jangan dulu muka-muka. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Ya, sekarang ibu guru akan membagikan
materi hari ini yaitu menyangkut usia balik. Siapa yang bisa? Oke. Ya, coba nak Nabil. Ya, tepuk tangan dulu untuk tangannya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu untuk perempuan yaitu terjadinya yang namanya kalau menurut ilmu fikih laki-laki yaitu terjadinya yang namanya mimpi basah. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu apa tanda-tandanya untuk perempuan? Suara semakin merdu, kulit menjadi halus, tumbuh rambut di bagian tertentu, payudara semakin membesar, pinggul semakin membesar. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama untuk laki-laki suara semakin berat, tumbuh rambut bagian tertentu sama hanya tarik dengan perempuan. Apalagi tumbuh kumis, panjang dan cambang. Oke, sekarang bagaimana perasaannya setelah belajar tentang materi menyambut usia balik? Senang. Kenapa senang? Senang karena sebelum belajar tentang menyambut usia balik kita belum mengetahui apa tanda-tanda usia balik untuk perempuan dan apa tanda-tanda usia balik untuk laki-laki. Ya. Nah, tapi setelah belajar kita sudah mengetahui semuanya. Kita sudah mengetahui kita sudah mengetahui apa itu ilmu fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sekarang berdiri dulu semua. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan anak Indonesia hebat, ya. Nah, semuanya. Baik. Mari kita bersama-sama
Oh, satu dulu.